Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Mekanika Batuan yang beranggotakan saya Rexi Ruben, dan yang kedua Santos Stefano Sihombing, yang ketiga Muhammad Raju, yang keempat Muhammad Wigilang Aulia Talib, yang kelima Tabita Oktavia Sinaga, dan yang keenam Silviana Wahyuningsi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang uji kuat tekan batuan. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Raju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raju. Saya akan membahas sedikit tentang uji kuat tekan uniaksial. Jadi uji kuat tekan uniaksial merupakan suatu uji sifat mekanik yang paling banyak dilakukan pada contoh batuan. Pada saat uji laboratorium, yang semula sampel utuh akan diberi tekanan atau gaya hingga sampel tersebut hancur dan akan didapatkan tipe-tipe pecahan. Selanjutnya, tujuan diadakan uji kuat tekan uniaksial ini yang pertama adalah untuk mendapatkan nilai batas elastis, yang kedua untuk mendapatkan nilai modulus elastisitas, dan yang ketiga untuk mendapatkan nilai Poisson ratio. Selanjutnya, perbedaan antara uji kuat tekan uniaksial dan triaksial. Yang pertama, pada uji kuat tekan uniaksial hanya diberikan dua gaya, yaitu dari atas dan bawah, dari yang semula batuan itu utuh menjadi batuan hancur. Sedangkan pada uji kuat tekan triaksial diberikan tiga arah gaya, atau yang sering disebut dengan sumbu XYZ dengan tegak lurus. Selanjutnya akan diperdalam dengan batas elastisitas. Membahas tentang batas elastisitas. Plastisitas adalah karakteristik batuan yang membuat tegangan atau deformasi permanen yang besar sebelum batuan tersebut hancur atau failure. Perilaku batuan dikatakan elastis jika terjadi deformasi permanen jika suatu tegangan dibuat nol. Pada tahap awal batuan dikenakan gaya, kurva berbentuk landai dan tidak linear, yang berarti bahwa gaya yang diterima oleh batuan dipergunakan untuk menutup rekahan awal atau pre-existing cracks yang terdapat di dalam suatu batuan. Sesudah itu, kurva menjadi linear sampai batas tegangan tertentu yang kita kenal dengan batas elastis, lalu terbentuk rekahan baru dengan batas elastis perambatan stabil sehingga kurva ter-up linear. Sesudah batas elastis dilewati, maka perambatan rekahan menjadi tidak stabil, kurva tidak linear lagi, dan tidak berapa lama kemudian batuan akan hancur. Titik hancur ini menyatakan kekuatan batuan. Harga batas elastisitas dinotasikan dengan sigma C. Selanjutnya adalah penjelasan dari modulus Young. Modulus Young adalah perbandingan antara selisih nilai tegangan aksial dan selisih nilai regangan aksial. Tegangan merupakan perbandingan antara gaya tarik yang bekerja pada benda terhadap luas penampang benda tersebut. Sedangkan regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula. Modulus Young ini didapat dari perbandingan tertentu pada grafis regangan aksial yang dihitung pada rata-rata kemiringan kurva dalam kondisi linear atau bagian linear yang terbesar pada kurva, yaitu dengan menggunakan rumus regangan aksial dibagi regangan aksial. Kegunaan dari modulus Young ini adalah sebagai data tambahan untuk menentukan nilai elastisitas suatu bahan atau suatu batuan. Setelah itu ada penjelasan mengenai Poisson ratio. Selanjutnya ada Poisson ratio. Secara sederhana, Poisson ratio dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara regangan lateral dan aksial pada suatu nilai mutlak. Rumus yang biasa digunakan dalam mencari nilai Poisson ratio adalah regangan lateral dibagi dengan regangan aksial. Nah, nilai Poisson biasanya normalnya berkisar 0,25 sampai dengan 0,35. Untuk nilai Poisson lebih detailnya ada pada tabel berikut. Guna kita mengetahui nilai Poisson ratio adalah kita dapat mengetahui nilai konstanta elastisitas yang dimiliki oleh suatu bahan atau batuan jika diberikan gaya satu arah, ditarik maupun ditekan, yang akan mengalami perubahan bentuk. Setelah itu akan dilanjut dengan penjelasan mengenai peralatan yang akan digunakan dalam uji kuat tekan. Yang selanjutnya adalah peralatan. Peralatan pada praktikum kali ini terbagi atas dua, yaitu adalah alat dan bahan. Alat terdiri atas mesin tekan, dial gauge, jangka sorong, kamera, alat tulis, sendok semen, pipa cetakan, karet, dan gerinda. Adapun bahan yang pertama adalah
pasir 5 kg, lalu semen 5 kg, air, oli, kertas HVS, yaitu sebagai form uji kuat tekan. Cara percontoh. Yang pertama, haluskan permukaan percontoh dengan alat amplas, kikir atau gerinda. Yang kedua, ukur kesegaran permukaan percontoh dengan alat squareness, tidak lebih besar atau 1 kali putar dial pengukur. Selanjutnya yang terakhir, ukur diameter dan tinggi percontoh dengan jangka sorong. Dilakukan 2 kali per masing-masing diameter dan tinggi percontoh. Prosedur percobaan uji kuat tekan. Yang pertama, disiapkan sampel batuan yang telah disiapkan dan dibuat sebelumnya dan memenuhi syarat L per D sama dengan 2. Kemudian dipel batuan pada posisi pusat yang berada di plat atas dan plat bawah mesin tekan. Pada mesin tekan dipasang alat dial untuk mengontrol. Kemudian dipompa piston dalam silinder bergerak ke bawah pada permukaan sampel dan menyentuh plat bagian atas. Kemudian diatur jarum pada dial pada posisi 0. Dan terakhir dipompa dan dimulai pembacaan setiap gaya pada interval 1 kN hingga terjadi failure. Dan terakhir dilakukan pembacaan nilai yang ada di deformasi aksial dan lateralnya. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah uji kuat tekan batuan digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan batuan ketika mengalami tekanan. Adapun data yang diperlukan untuk mendukung data kuat tekan adalah 1. Kuat tekan percontohan batuan, 2. Batas elastisitas, 3. Modulus elastisitas, dan 4. Poisson ratio. Terima kasih. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan semuanya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.